Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Alfianita selaku dosen pembimbing bisnis pengantar akuntansi manajerial 1B. Di sini kami akan memaparkan mengenai lingkungan yang mempengaruhi dunia usaha. Perkenalkan, nama saya Nadia Junurfiandisa dari kelompok 2, absen 22. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ika Listiawati, nomor presensi 28. Saya akan menjelaskan tentang efek lingkungan kepada kegiatan dunia usaha. Yang pertama-tama, lingkungan merupakan tempat di mana manusia saling berinteraksi. Lingkungan sangat mempengaruhi terhadap kelancaran kehidupan manusia. Tidak hanya pada manusia, dunia usaha juga mempunyai lingkungan yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha. Lingkungan memberi pengaruh terhadap berjalannya kegiatan usaha karena berada pada suatu lingkungan, kegiatan usaha dituntut untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Agar bisa tetap bertahan bahkan sampai berkembang, berikut ini faktor-faktor penting yang mempengaruhi kegiatan dunia usaha. Yang pertama, krisis moneter dan dampaknya pada dunia. Usaha pada tahun 1997 sampai 1998 di negara kita dan beberapa negara lain di Asia, terutama di Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan berlaku kemunduran ekonomi yang dijuluki The ASEAN Meltdown, dan di Indonesia peristiwa ini dikenal dengan istilah krismon atau krisis moneter. Kemunduran ekonomi tersebut diawali dari masalah yang timbul di sektor keuangan atau moneter, yaitu diawali oleh kemerosotan kurs valuta asing yang selanjutnya diikuti oleh kepanikan pasar saham dan ketidakstabilan di sektor keuangan dan perbankan. Kemunduran perekonomian sangat serius, nilai produksi nasional sangat merosot, pengangguran sangat meningkat, dan tingkat harga mengalami kenaikan yang lebih besar dari masa sebelumnya. Ini menyebabkan terjadinya inflasi yang besar-besaran. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan kondisi lingkungan. Terdapat banyak faktor lain yang akan mempengaruhi dan menentukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Faktor lain itu dinamakan lingkungan kegiatan usaha atau iklim usaha. Dalam garis besarnya, lingkungan usaha dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu lingkungan pasar atau market environment dan lingkungan bukan pasar atau non-market environment. Yang tergolong lingkungan pasar adalah unsur-unsur dalam kegiatan sistem pasar terhadap kegiatan suatu perusahaan. Unsur-unsur meliputi yang pertama, para pelanggan. Yang kedua, perusahaan yang menyediakan bahan mentah. Yang ketiga, para pekerja dalam perusahaan. Dan yang keempat, perusahaan-perusahaan lain yang bersaing dalam perusahaan tersebut. Sedangkan lingkungan bukan pasar meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Faktor-faktor ini menimbulkan efek yang menyeluruh kepada perusahaan dalam perekonomian. Lingkungan bukan pasar yang terpenting adalah: pertama, kegiatan ekonomi keseluruhan; kedua, peraturan dan undang-undang negara dan pelaksanaannya; ketiga, kestabilan pemerintah atau politik dan kebijakan pemerintah; keempat, faktor sosial dan kebudayaan dalam masyarakat; dan yang terakhir, kelima, organisasi perburuan dan organisasi masyarakat lainnya. Efek lingkungan pasar kepada kegiatan perusahaan. Yang pertama yaitu peranan pelanggan. The consumer is king merupakan ungkapan yang sering dinyatakan mengenai kegiatan dalam dunia bisnis. Maksud dari ungkapan tersebut adalah untuk menekankan bahwa walaupun perusahaan yang menghasilkan dan menjual barang, tetapi pada akhirnya konsumen yang menentukan jenis-jenis barang yang harus diproduksikan. Apabila konsumen tidak menyukai barang yang diproduksi, penjualan tersebut tidak akan menguntungkan dan perusahaan bisa saja terancam tutup. Yang kedua yaitu efek pesaing dan perusahaan lain. Dalam setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa akan terdapat beberapa perusahaan. Dalam kegiatan ekonomi seperti ini, perusahaan tidak dapat menentukan harga. Semua ditentukan oleh keadaan pasaran tentunya. Ketika harga meningkat tinggi, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar. Dan apabila harga merosot,
perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan tidak dapat berbuat banyak untuk menghadapi kegiatan ini. Misalnya di industri memproduksi peralatan rumah tangga, produsen biasanya menentukan harga produksinya. Akan tetapi, harga yang dijual pesaing harus tetap dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu sumbangan penyedia bahan mentah. Kebanyakan perusahaan melakukan operasi produksi dengan menggunakan bahan mentah yang dihasilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, operasi penghasilan barang dari suatu kegiatan usaha sangat bergantung pada kegiatan industri dulu, yaitu kegiatan usaha pada perusahaan yang menghasilkan bahan mentah dan alat-alat perusahaan. Ketergantungan tersebut menimbulkan efek yang baik atau buruk apabila di industri penyedia bahan mentah mengalami kerugian dan harus tutup. Yang keempat yaitu pemberi modal dan pinjaman. Setiap pendirian perusahaan memerlukan dana modal. Modal tersebut biasanya digunakan untuk membeli tanah, membeli alat, dan kebutuhan yang mendukung berdirinya perusahaan. Apabila modal tidak mencukupi untuk usaha, dapat diperoleh dari institusi keuangan. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan diminimalisir apa yang untuk diperlukan. Yang kelima yaitu peranan para pekerja. Kesuksesan dan tingkat efisiensi kegiatan perusahaan pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan para pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan baik tentunya. Pemilik perusahaan dan pemimpin perusahaan hanya dapat merencanakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien, pekerja harus bekerja sesuai dengan spesifikasi kemampuannya. Saya ingin melanjutkan presentasi dari saudari Sylvia Ika tentang konsep dasar laporan keuangan. Konsep dasar laporan keuangan itu yang pertama kesatuan usaha. Apa yang dimaksud kesatuan usaha? Yaitu konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan atau pemilik perusahaan pada perseroan terbatas. Yang kedua, kesinambungan atau going concern. Konsep ini mengasumsikan umur yang tidak terbatas bagi suatu perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan didirikan untuk terus melanjutkan usahanya dan tidak dibubarkan. Yang ketiga, ada periodisasi atau time period. Konsep ini menghendaki adanya pemecahan umur perusahaan menjadi periode-periode. Periodisasi dilakukan dengan menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, ada pengukuran dalam nilai uang atau measurement in terms of money. Konsep ini menghendaki penggunaan uang sebagai denominator umum dalam pengukuran harta, utang, dan perubahannya. Yang kelima, ada harga pertukaran atau exchange price. Konsep ini menghendaki harga pertukaran sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan. Harga pertukaran adalah jumlah yang harus diterima atau dibayarkan dalam suatu transaksi. Yang keenam, ada basis accrual atau accrual base. Konsep ini menghendaki penggunaan metode accrual sebagai dasar penentuan laba periodik dan posisi keuangan. Berdasarkan metode accrual, pengukuran harta, utang, dan perubahannya dilakukan atas dasar waktu terjadinya dan tidak tergantung pada saat diterima atau dibayarkan utang. Selanjutnya, efek keadaan perekonomian. Efek keadaan perekonomian yang pertama, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai tingkat yang sama dengan pertambahan penduduk tidak meningkatkan taraf pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Berarti, daya beli konsumen tidak mengalami perubahan. Perbelanjaan masyarakat akan mencapai tingkat yang lebih kurang sama dengan tahun sebelumnya. Keadaan ini tidak akan mengembangkan perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, apabila produksi ditingkatkan, produsen tidak akan mampu menjualnya. Daya beli tambahan untuk menyerap pertambahan produksi itu tidak terwujud. Yang kedua, masalah pengangguran yang dihadapi. Seperti yang telah dinyatakan dari tahun ke tahun, jumlah penduduk bertambah. Ini berarti tenaga kerja dalam perekonomian akan selalu mengalami pertambahan.
Apabila dalam perekonomian telah dihadapi pengangguran, keadaan pengangguran pada masa berikutnya akan menjadi bertambah memburuk apabila pertumbuhan ekonomi tidak dapat menyediakan pekerjaan yang cukup. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah pengangguran diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling sedikit mampu menyerap tenaga kerja yang laku. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya dinamakan inflasi. Untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, tingkat inflasi perlu ditekan pada tingkat yang sangat rendah. Berikut ini beberapa efek yang kurang menguntungkan kegiatan perusahaan-perusahaan apabila inflasi berlaku. Yang pertama, inflasi menaikkan biaya produksi. Kedua, inflasi mendorong kenaikan upah. Ketiga, kemerosotan pendapatan nil berlaku. Yang keempat, biaya memperoleh modal meningkat. Yang kelima, dapat meningkatkan persaingan dari barang luar negeri. Terus yang keempat, kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Neraca pembayaran merupakan satu ringkas mengenai lalu lintas keuangan dari satu negara ke negara lain yang berlaku dalam suatu tahun tertentu. Dalam keadaan di mana neraca pembayaran suatu negara terus-menerus mengalami surplus, cadangan valuta asing akan bertambah dan kedudukan neraca pembayaran menjadi lebih kukuh. Hal ini penting untuk mewujudkan kestabilan ekonomi. Berikut beberapa sumbangan neraca pembayaran yang kuat pada kestabilan ekonomi dan kepada suasana yang kondusif untuk perkembangan kegiatan dunia usaha, yaitu kurs valuta asing akan tetap stabil. Yang kedua, perusahaan-perusahaan mudah memperoleh bahan mentah. Yang ketiga, modal asing mempunyai kepercayaan kepada kestabilan perekonomian. Yang kelima, beberapa aspek lain mengenai kestabilan ekonomi. Yang pertama, keadaan konjungtur, keadaan pasaran saham. Yang ketiga, pergerakan kurs valuta asing. Dan yang keempat, suku bunga. Peranan kebijakan pemerintah. Kebijakan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yaitu langkah-langkah pemerintah mengadakan perubahan dan pemungutan dan perbelanjaan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, yaitu langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga. Peranan kebijakan pemerintah yang kedua yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang pertama itu pemerintah mengembangkan infrastruktur, yang kedua itu meningkatkan investasi, dan yang ketiga meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Untuk materi tambahan, unsur-unsur lain yang mempengaruhi perusahaan yaitu satu, peraturan dan undang-undang, yang kedua sistem sosial dan kebudayaan, yang ketiga organisasi, perburuhan dan organisasi masyarakat lain, dan yang keempat perkembangan politik dan ekonomi global. Terima kasih. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.